Jadi tidak asal-asalan asal pupuk kita kasih, enggak seperti itu Bang. Tapi pupuk juga ada fungsi atau tujuannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SY Petani. Nah guys, kali ini saya akan sepil usia cabai ori 212 di usia cabai kurang lebih 3 bulan kurang 1 minggu ini guys ya. 3 bulan kurang 1 minggu. Masih bersama Kang Jang. Nah itu sudah siap di depan saya. Dan kelihatan kiri kanannya, wih mantap-mantap guys. Cabainya gomplok-gomplok daunnya ini guys. Dan juga ini untuk calon buahnya sudah banyak di sini guys, sudah bertebaran. Dan bahkan di sini ada yang sudah gede-gede guys. Oke, langsung saja kita ke Kang Jang. Assalamualaikum Kang Jang. Waalaikumsalam Mang Sehat? Alhamdulillah. Oke Bang, seperti biasa nih Bang. Gimana Mang Mau tanya lagi nih Bang. Oke. Ini dikasih pupuk apa Bang? Kok sampai subur gini, gomplok seperti ini Bang? Kalau untuk pupuk ya kita di sini lebihnya bukan ke pupuk dulu ya kalau di sini, tapi saya fokusnya di area perakarannya dulu ya Bang. Di bawahnya udah baik, otomatis ke atasnya juga pasti baik lah seperti itu Bang ya. Makanya kita di sini fokusnya di pH dulu ya. Setelah kemarin saya cek di sini pH-nya alhamdulillah tidak drop, sekitar 6,5 sampai 7 ya. Kenapa saya fokus dulu ke area perakaran atau di pH dulu? Karena biarpun kita spray ataupun biar kita kocor, kalau misalkan pH-nya drop itu nggak ada manfaatnya ya. Seperti itu Bang. Ya, jadi cuma buang-buang aja ya Bang ya. Buang-buang pestisida, buang-buang obat, buang-buang tenaga, serta istilah kalau disimpulkan ya biaya lah seperti itu Bang. Makanya di sini kenapa saya fokus dulu di bawah, karena di sini juga sangat menentukan ya. Kalau misalkan di bawahnya udah baik, otomatis ke atasnya juga bakalan baik seperti itu Bang ya. Nah setelah tahu hasilnya dari cek pH tersebut, hasilnya berapa, kalau misalkan posisinya drop, kita berusaha untuk menetralkannya lagi. Bisa kita gunakan dengan penambahan kapur dolomit, bisa kita menggunakan sejenis abu sekam ataupun yang lainnya yang bersifat bisa menetralkan pH-nya ini ya Bang. Nah kalau misalkan posisi si pH-nya udah pas, tanahnya sudah tidak asam, baru kita lakukan pemupukan ya yang tadi mau tanyakan. Kita lihat di sini banyak sekali buah-buah serta calon bunga ya. Nah yang bermunculan otomatis ketika udah seperti ini dia tuh sangat membutuhkan nutrisi yang lebih seperti itu Bang, untuk memunculkan calon bunga ataupun pembesaran buahnya ya seperti itu Bang. Nah otomatis kalau misalkan kita tidak rutin melakukan pengecekan pH, apalagi pada sekarang ini cuacanya tidak menentu ya Bang. Sekarang tadinya juga saya mau melakukan penyepraian, berhubung cuacanya kadang hujan kadang panas, makanya saya cancel dulu, mungkin agak sorean lah. Berarti ini Bang, kalau nanti masa pemupukannya itu lebih ke mana itu arah tujuannya itu Bang? Ke pembuahan apa ke daun itu Bang? Kalau sudah memasuki generatif seperti ini kita fokusnya ya, karena ini baru peralihan, makanya kita fokusnya di unsurnya N juga penting, N juga, cuman kita N-nya itu direndahin ya, tidak terlalu banyak N karena kita fokusnya di P sama K-nya buat masa penguatan batang tanaman sama perakarannya lebih cepat, serta penyerapannya, serta juga merangsang calon pembungaan serta pembuahan yang seterusnya ya Bang. Karena kalau misalkan kita lebihnya di N, larinya ke daun ya Bang, bukannya ke buah seperti itu Bang. Nah kalau misalkan P sama K itu otomatis larinya ke batang sama calon bunga beserta pembuahan seperti itu Bang. Makanya kita di sini lakukan aplikasian menggunakan jenis pupuk sejenis MKP, mau SOP, mau kalium nitrat nggak apa-apa, atau KCl, itu sangat baik ketika melihat posisi tanaman sudah memasuki masa generatif seperti ini ya Bang. Nah itu supaya tujuannya buah-buahnya makin banyak,
buah-buahnya makin besar, calon-calon pembungaannya juga lebih serempak ya, seperti itu Bang. Berarti jangan asal kasih pupuk aja jangan itu Bang asal ya. Kasih pupuk karena fungsi pupuk juga ada beberapa macam ya, ada pupuk buat masa vegetatif, ada pupuk buat masa pertengahan, ada juga pupuk buat masa pembungaan serta pembuahan, seperti itu Bang. Jadi tidak asal-asalan asal pupuk kita kasih, enggak seperti itu Bang. Tapi pupuk juga ada fungsi atau tujuannya masing-masing, seperti itu Bang. Ketika sudah memasuki masa generatif ini, kita juga harus fokus ya, jangan terlalu di pupuknya saja, tapi kita juga harus memperhatikan jenis insek apa sama fungisida apa yang harus kita aplikasikan pada tanaman kita ya. Karena kita bisa lihat di sini atau kita cek, siapa tahu ada hama ataupun yang mau merusak tanaman kita, makanya kita bisa barengkan dengan pupuk pengaplikasiannya, bisa menggunakan spray ataupun kita melakukan dengan pengocoran. Tapi kalau misalkan buat pengocoran itu yang sifatnya sistemik ya, mau pestisida sejenis buat jamur maupun buat hama, itu baiknya sih yang sistemik ya ngambilnya, biar dia tuh bisa terserap mau ke cabang, mau ke daun, mau ke buah, itu otomatis dia tuh terserap ya, beda sama jenis pestisida yang sifatnya kontak seperti itu Bang. Kalau misalkan kontak, ketika terkena baru dia ada efeknya, tapi kalau misalkan sistemik dia tuh lebihnya ke terserap dulu baru dia melakukan pertahanan atau perlawanan, seperti itu Bang. Berarti lebih ke pertahanan itu Bang ya, benteng. Bentengnya. Nah ini Bang, di masa generatif ini hama apa yang biasa sering menyerang buahnya itu Bang? Untuk hama bisa kita terkena thrips atau kutu kebul atau sejenis tungau. Itu mudah sekali ya, karena posisi dari pembungaan ini sangat-sangat menarik ya buat hama supaya untuk hinggap di tanaman kita ini, seperti menggoda gitu Bang ya. Kalau misalkan melihat tanamannya udah subur-subur seperti ini, otomatis dia tuh ketika lihat di sini bawah-bawahnya udah teduh, dia tuh otomatis bisa makan sambil teduhan, seperti itu loh Bang. Jadi bisa santai gitu Bang ya. Iya, makanya dia tuh ketika lihat tanaman seperti ini, otomatis dia tuh ketarik ya, tertarik seperti itu Bang. Nah, lebihnya apalagi ke ulat ya. Ulat juga di sini udah ada beberapa persen lah yang terkena ulat, makanya saya juga di sini mau melakukan pengendalian sejenis ulat nih. Bisa saya kasih contoh nih Bang. Nah, ini tuh ulat ya, tuh. Iya. Nah itu tuh. Ini ulat. Namanya ulat? Ini ulat bor ya. ulat Nantinya dia bor. tuh merusak dan melobangi buah-buah yang akan jadi di tanaman kita yang sekarang ini ya. Makanya kita harus segera mungkin melakukan pengendalian jenis ulat tersebut, karena dia tuh sangat-sangat merugikan. Kalau misalkan buah-buahnya sudah pada dibolongin, otomatis nggak ada harga lah, seperti itu Bang. Nah, bukannya dia tuh mau masuk masak buahnya, tapi dia tuh ketika masih muda juga akan jatuh ya bunganya serta buahnya, seperti itu Bang. Berarti makanya ganas sekali itu ya Bang ya. Sangat fatal, makanya ketika sudah terlihat gejala seperti ini, makanya kita harus segera mungkin melakukan pengendalian atau pengaplikasian jenis pestisida ataupun fungisida yang harus kita lakukan ke tanaman kita. Nah, kalau buat fungisida, kita perhatikan ketika melihat daun ataupun melihat batang ataupun melihat kondisi tanaman. Ketika seperti ini tiba-tiba ada yang layu, nah otomatis itu kan ada gejala ya, enggak sembarangan atau asal dia layu, tapi ada gejalanya, ada sebabnya ya. Mungkin dia tuh bisa terkena busuk batang, bisa juga terkena busuk akar ataupun layu fusarium, seperti itu Bang. Makanya di sini kita tuh harus lebih fokus ya, lebih fokus dalam pengendalian hama maupun penyakit. Nah, seperti itu Bang. Oke Bang, terima kasih untuk penjelasannya. Iya, sukses selalu Bang. Amin. Oke, berhubung ini sudah siang banget, kita mau Jumatan, jadi saya akhiri dulu. Siap. Oke Kenjang, terima kasih. Ya, mantap.
Oke sahabat SCP Petani, seperti itulah untuk penjelasan dari Kang Jang tentang perawatan cabai yang di masa generatif ini ya, masa berbuah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Petani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.